Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami untuk kami boleh memahami betapa dalam, panjang, lebar, tinggi kasih-Mu, sekalipun melampaui segala pengetahuan, buat kami mengerti, buat kami memahami. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang percaya dalam nama Yesus boleh angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan buat paling meriah buat Tuhan. Katakan amin, shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, gimana kabar saudara semua? Amin, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk saudaraku, beritahu kiri kanan, God bless you, amin. Baik, sekali lagi shalom. Hari ini saya mau bagikan soal blood covenant, bagian yang kedua. Perjanjian darah itu biasa dilakukan oleh dua pria di budaya Israel, budaya Yahudi, orang-orang Timur Tengah. Mungkin Anda masih ingat Pastor Henry Hinn pernah khotbah di sini, adik dari Benny Hinn. Dia pernah bagiin soal perjanjian darah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku, ada sekitar 7 kebiasaan atau 7 cara orang-orang di Timur Tengah, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang dari suku bangsa yang lain yang melakukan perjanjian darah. Cara yang pertama, saudaraku, adalah tukar jubah. Orang-orang di Timur Tengah melakukan blood covenant, perjanjian darah, dengan cara menukar jubahnya. Saudara, perjanjian yang paling tinggi di antara manusia adalah blood covenant, perjanjian darah. Pada waktu blood covenant, maka dua pria ini akan berkata begini, aku akan menjadi ayah dari anak-anakmu jika kamu mati. Hal yang sama, dua-dua diucapkan. Aku akan bertanggung jawab untuk kehidupan keluargamu. Saudara, walaupun saya dan dia tidak satu ayah, tidak satu ibu, tetapi sejak saya melakukan blood covenant, maka hubungan saya dengan dia itu lebih daripada saudara-saudara. Karena apa? Saya sudah melakukan blood covenant sama dia. Bapak Ibu, Anda tahu cerita tentang Jonathan, putra Saul. Jonathan, pangeran Jonathan, anak Raja Saul. Dan Daud, si gembala domba. Siapa Jonathan? Orang kaya. Jonathan anak raja. Jonathan prince, pangeran. Sementara Daud adalah orang miskin. Dia gembala dari domba yang hanya 2-3 ekor. Itu pun milik ayahnya. Kemudian saudaraku, Jonathan dan David melakukan pertukaran jubah. Jonathan pangeran menukarkan jubahnya kepada Daud. Dan Daud melepaskan jubahnya dan Jonathan yang pakai. Tahukah saudara, begitu Daud memakai jubah pangeran, Daud melepaskan jubahnya kepada Jonathan dan Jonathan melepaskan jubahnya kepada Daud. Jonathan prince, pangeran, anak raja, orang kaya, berpendidikan. Dan apakah yang terjadi begitu Daud memakai jubah Jonathan? Mereka melakukan namanya blood covenant. Maka saudaraku, salah satu dari mereka mati, maka yang hidup menjadi ayah dari kedua keluarga ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu Daud memakai jubah Jonathan, perilaku seorang pangeran, perilaku seorang pangeran dan kebijaksanaan seorang pangeran turun atas David.
atas Daud. Bagaimana saudaraku akhirnya dia bersikap, dan singkat cerita akhirnya Jonathan mati dan Daud menjadi raja. Hal yang sama pada waktu Elisa dan Elia melakukan pertukaran jubah. Elia, saudaraku, Elisa minta, berikan aku jubahmu, aku minta pengurapan double porsi. Kemudian saudaraku, Elisa mengoyakkan bajunya dan menggantinya dengan baju Elia. Sejak dia memakai baju Elia, Anda lihat otoritas, kuasa, power, pengurapan ada dalam diri Elisa. Bahkan saat di depannya ada hadangan, yaitu sungai Yordan yang sedang banjir, Elisa melepaskan jubah Elia dan memukulkan ke sungai itu, dan sungai itu pun terbelah. Bartimius dan Yesus, saudara. Bartimius dengan jubah kebutaan, waktu Yesus berkata, panggillah Bartimius si buta. Apa yang Bartimius lakukan? Bartimius langsung lepaskan jubahnya dan kemudian matanya mulai melihat. Hal yang sama ibu bapak yang dikasih Tuhan, perhatikan saya. Pada waktu saudara dan saya blood covenant, dengarkan, ada blood covenant dengan Yesus. Yesus memakai jubah kemiskinanmu, jubah dosamu, jubah kutukmu, dan Yesus memberikan jubah kemuliaan kepadamu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara, seharusnya jubah itu yang membawa Anda mati di kayu salib. Anda dihukum dan maut, tapi Yesus menggantikan saudara dan saya. Sekarang sadari, dimanapun Anda berada, Anda pergi, Anda bisnis, Anda memakai jubah yang sama dengan Yesus pakai saat melipat gandakan 5 roti 2 ikan, saat Yesus menyembuhkan orang sakit, saat Yesus membangkitkan orang mati. Jubah yang sama, itulah yang Anda dan saya pakai. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dalam adat istiadat orang Yahudi, mereka biasa blood covenant yang kedua dengan cara tukar ikat pinggang. Ya, tukar ikat pinggang. Saudara, ikat pinggang tempat di mana seseorang menaruh koin perak, koin emas, talenta, duit, uang, money, ditaruh di sini. Ini ikat pinggang. Dan ikat pinggang juga tempat seseorang menaruh senjatanya, yaitu pedang. Dalam istiadat Timur Tengah, pada waktu seseorang blood covenant, mereka akan tukar ikat pinggangnya. Yesus juga lakukan yang sama untuk Anda, yaitu apa? Ikat pinggangmu yang kosong, tidak ada koin, tidak ada pundi-pundi, Tuhan ganti dengan ikat pinggang yang penuh dengan pundi-pundi dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Maka saudaraku, Anda lihat, Anda punya firman roh, firman Allah, mestinya menghadapi situasi kondisi apapun. Engkau enggak lagi berkata, kenapa ya, tapi Anda berkata, demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Maka saya percaya Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Yang mengerti tepuk tangan, katakan amin. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Dalam blood covenant yang ketiga, harus ada korban. Kita baca saudara, ya. Kita baca dulu dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya membaca ayat yang pertama, Anda baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2 Bapak Ibu baca. Terus, lalu kata Abraham, Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Terus, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kamu dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 6.
Yang keras bacanya ya. Ayat 7 saya baca untuk Anda, nanti ayat 8 sama-sama. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan, perhatikan baik-baik, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Perhatikan saya, kita berhenti dulu di ayat 7. Lalu firman Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Bapak Ibu, Abram bertanya, bagaimana aku tahu aku dapat memilikinya? Bagaimana aku tahu janjimu itu kemudian aku miliki? Namanya perjanjian, covenant. Harus ada pihak pertama, ada pihak kedua. Maka Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kita lihat ayat 9-nya, saudara. Firman Tuhan kepadanya, baca sama-sama. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina 3 tahun, domba jantan 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Maka Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ke depan. Perjanjian darah, blood covenant. Orang-orang Timur Tengah, orang-orang Israel Yahudi biasa melakukan dengan 7 cara. Yang lazim, yang banyak dipakai. Cara pertama tadi saya sudah sampaikan, yaitu tukar jubah. Cara yang kedua yaitu tukar ikat pinggang. Jadi setiap kali Anda makan tubuh dan minum darah Tuhan, Anda mesti mengingat Tuhan Yesus sudah menukar jubahnya kepadamu. Yesus sudah menukar ikat pinggangnya kepadamu. Ikat pinggangmu yang kosong diganti dengan ikat pinggang yang penuh dengan pundi-pundi. Jubahmu yang jubah kehinaan, jubah dosa, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah diganti dengan jubah kebenaran, jubah kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yaitu apa? Mereka biasa melakukan, yaitu perjanjian darah dengan cara seperti ini. Maka Allah memakai cara ini pun kepada Abraham, yaitu dengan cara apa? Harus ada korban yang disembelih. Sini Petrus. Dan kemudian Bapak Ibu, katakan saya orang Yahudi. Ya, kita ini orang Timur Tengah, orang Jews. Saya mengadakan perjanjian darah. Maka selain cara yang pertama, cara yang kedua tadi tukar jubah, tukar ikat pinggang, yang ketiga adalah ada korban. Korban yang disembelih, katakan kambing atau domba disembelih. Dan kemudian apa yang saya lakukan dengan Petrus? Saya dan Petrus akan berjalan melintasi korban itu. Dan cara berjalannya pun nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Nggak boleh cara jalannya begini, saudaraku. Ini korban di sini, ya. Nggak boleh begini. Cara jalannya, perhatikan baik-baik. Cara jalannya adalah membentuk angka 8. Membentuk angka 8. Jadi saya akan berjalan seperti ini, saudara. Nah, membentuk angka 8. Saya ulangi. Di sini ada korban yang disembelih. Kemudian saya atau dua belah pihak yang mengadakan blood covenant akan berjalan membentuk angka 8. Sini dong. Nah, berapa banyak yang mengerti sampai di sini? Nah, kenapa angka 8? Kenapa kelewati? Angka 8 dalam perangkaan orang Yahudi, 8 bicara new beginning. Permulaan yang baru, awal yang baru. Artinya seseorang yang mengadakan perjanjian darah dengan cara berjalan seperti ini dan lewati korban, mereka memulai sesuatu yang baru, new beginning. Ada musim yang baru dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudaraku,
Allah juga melakukan yang sama dengan Abraham. Yaitu apa? Tuhan berkata gini, aku akan mengadakan blood covenant denganmu. Bawalah korban, kambing, domba, dan lembu, saudara. Sebelum saya teruskan, tolong gambar 3 dimensi dinyalakan. Sebelum saya teruskan, supaya Anda memahami. Saudara, saya share di grup WA. Dan banyak yang menjawab. Ada yang bilang ini kain batik. Ada yang bilang, saudaraku, ini burung. Anda bisa melihat ada gambar apa di situ? Nggak bisa lihat. Saudaraku, ada badak bercula satu. Mungkin Anda berkata, Pak, kok saya nggak lihat? Bapak ngada-ngada. Beberapa saudara langsung ngomong, Pak, ini gambar begini. Betul. Gimana cara melihat gambar 3 dimensi? Anda dekatkan itu gambar ke mata saudara. Kemudian tarik pelan-pelan. Maka Anda akan melihat, menemukan gambar apa. Gambar yang kedua. Anda tahu ini gambar apa? Itu gambar Yesus disalib. Ada beberapa lihat? Pak Ridwan saya tahu, pasti ini pikirnya gambar cuanki. Tergantung saudaraku, Anda lagi mikirin makanan, Anda akan jadi bentuk makanan. Nah, Bapak Ibu begini, dengarkan baik-baik. Oke, kembali ke tadi. Gambar 3 dimensi seperti inilah Injil kasih karunia. Sebagian orang belum melihatnya. Sebagian orang udah melihatnya. Ingat, perjanjian yang baru bukan dimulai dari Injil Matius, tapi dari salib Yesus, cross. Maka Yesus berkata, inilah cawan perjanjian yang baru. Perjanjian baru dimulai dari salib. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bisa mengerti ini, Anda akan membaca kisah atau kitab perjanjian lama dengan kacamata salib. Anda akan menemukan semua bicara tentang kasih karunia dari Allah Bapa kita. Katakan yes, amin. Nah, saudara, kembali ke tadi. Di sini mengadakan perjanjian. Ambillah bagiku, kata Tuhan, seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin belum ngeh banget soal Injil kasih karunia. Jangan buru-buru, oh Pak Agung ngada-ngada. Tadi kayak gambar tadi, saya nggak lihat. Sabar. Sampai Yesus mewahyukan kepada Anda akan menangkap, wow. Begitu Anda dibukakan, Anda akan ngerti, wow, amazing grace. Semua kasih karunia yang Tuhan beri buat kita. Amin. Nah, saudaraku, kembali ke tadi. Harusnya, perhatikan, Allah dan Abraham yang berjalan melewati korban-korban tadi. Betul? Betul? Halo, lihat saya, betul? Karena Allah mengadakan perjanjian dengan siapa? Abraham. Katakan, saya Allah, saya Tuhan, ini Abraham. Maka saya dan Abraham akan berjalan seperti ini. Abraham tahu pasti, tahu persis budaya ini. Ini namanya blood covenant. Seharusnya siapa yang berjanji? Tuhan dengan Abraham. Tuhan dengan Abraham. Maka Abraham tanya, bagaimana saya tahu janji ini kami miliki, negeri ini Tuhan berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa mengerti? Nah, saudaraku, kita lihat. Oke, lihat. Jadi Anda ngerti mestinya siapa yang berjalan melewati korban tadi? Tolong jawab yang keras. Siapa? Tuhan dengan Abraham. Kita baca ayat berikutnya. Diambilahnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Terus, menjelang matahari terbenam, baca sama-sama. Kurang keras bacanya, yo, yang keras dong. Semuanya, jangan masker menghalangi Anda membaca firman. 2, 3.
Amin. Ayat berikutnya saudaraku Anda lihat, kemudian Tuhan ngomong begini, ketahuilah nanti sesungguhnya keturunanmu akan menjadi asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Terus ya, tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan setelah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Terus tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, kamu akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Next, tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke negeri ini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori belum genap. Next, 17. Kita lihat di sini. Ini bicara apa? 4 ayat yang tadi kita lewati, kita baca bicara tentang lahirnya bangsa Israel di tanah perbudakan. Dan mereka akan kembali ke negeri yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan Tuhan mengadakan blood covenant dengan Abraham. Ada korban yang dipotong, ada korban yang disembelih. Tuhan dan Abraham harus berjalan melewati korban itu, membentuk angka 8. Menandakan bahwa dimulailah satu new beginning, musim yang baru antara Tuhan dengan Abraham. Ayat berikutnya, ayat 17, sebentar 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, tiang awan. Ini perapian yang berasap itu tiang awan beserta suluh yang berapi, tiang api lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 12-nya kita lihat. Menjelang matahari terbenam. Baca yang keras Bu, Pak. Kurang keras. Menjelang matahari terbenam. Stop. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Bapak Ibu, ditegur kok diam aja Bapak Ibu? Anda lihat Abraham sore-sore, belum matahari belum terbenam, baru menjelang Abraham tidur. Padahal Tuhan mau bikin perjanjian. Tolong lihat saya. Kan Tuhan, Abraham nanya nih, gimana gua tahu, gimana saya tahu janji itu ditepati dalam hidupku? Tuhan bilang, potonglah, bawalah bagiku korban. Abraham tahu persis adat istiadat Yahudi, adat istiadat Timur Tengah, belum ada bangsa Jews saat itu. Yaitu apa? Untuk bikin blood covenant. Tuhan sedang mau mengadakan blood covenant dengan Abraham, maka salah satu caranya adalah potong korban. Tapi menjelang Abraham dan Tuhan melakukan perjanjian, Abraham dibuat sleep, tidur, nyenyak, ngorok, dengkur. Halo. Terus jadi gimana Pak, kok Abrahamnya tidur? Orang mau bikin janji, mau tanda tangan. Anda mau tanda tangan, teman yang mau bikin covenant tidur. Saudaraku, perhatikan. Belum waktunya tidur sayang. Kok enggak amin? Jam berapa? 5:30, jam 5 sore. Belum waktunya tidur. Sebagian kita rata-rata tidur jam berapa? 9, ya. Karena udah omah-omah, makanya jam 9. Yayan jam berapa? 10. Mungkin Pak Gatot, Pak Ridwan jam 1, karena habis nonton bola dulu. Nggak ada yang tidur jam 5:30, jam 5 sore. Tidur malam nggak ada. Berarti apa? Dengar. Abraham nggak sengaja tidur, tapi Tuhan yang membuat Abraham tidur. Rest. God already do the best. Ngerti saudara? Nah, terus gimana Pak?
Siapa yang bikin perjanjian? Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap gulita yang mengerikan, kelihatanlah tiang awan dan tiang api. Ini tiang awan, ini tiang api. Tahukah saudara siapa tiang awan? Allah. Siapa tiang api? Yesus. Jadi saudaraku, Yesus mengambil saudaraku posisi Abraham, karena Yesus tahu, Allah tahu, jika Anda yang berjanji dengan Tuhan, Anda pasti gagal. Bangsa Israel di Gunung Sinai bikin janji hebat sekali. Kami akan setia mendengar dan melakukan firman seperti yang kau perintahkan kepada kami hari ini. Kami akan lakukan dengan setia. Omdo. Nggak nyampe 1 minggu, gagal. Janji lagi, gagal. Janji lagi. Perjanjian yang lama berdiri di atas dasar janji yang rapuh. Tapi perjanjian baru berdiri di atas janji yang suci. Ini gambaran dari blood covenant. Dengarkan baik-baik. Yesus mengambil posisi Abraham, tiang api, Bapa tiang awan. Abraham dibuat tidur, Yesus yang action. Abraham tidur, Yesus yang action. Abraham tidur, saudara tidur, Yesus yang bikin perjanjian dengan Allah. Maka perjanjian lama, hukum Taurat, itu janji antara Allah dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Indonesia. Pada hukum Taurat adalah janji antara Allah dengan orang Yahudi, bukan Allah dengan orang Amerika, bukan Allah dengan orang Indonesia. Tapi perjanjian yang baru adalah perjanjian antara Allah dengan kita. Tapi karena kita gagal, Yesus mengambil posisi kita. Dia mengadakan perjanjian darah. Dia mengambil posisi Abraham. Karena Yesus tahu, Bapa tahu, kalau kamu yang bikin janji, kamu akan gagal. Dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi Yesus menepati janjinya. Tepuk tangan paling meriah buat Allah kita, katakan amin. Haleluya. Nangkep saudara? Amin. Yesus mengambil posisi Abraham. Abraham tidur. Ayat 12 kita lihat. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Coba saudara, Anda mau bikin perjanjian tingkat tinggi. Ini lebih tinggi dari perjanjian Linggarjati. Ini lebih tinggi dari perjanjian KTT blok atau non blok. Blood covenant. Ini akan mengubah sejarah, ini akan mengubah masa depan, ini akan mengubah kehidupan. Tetapi calon Anda mengadakan perjanjian tertidur. Nggak usah jauh-jauh, you mau nikah anak-anak muda. Jam 5 sore pemberkatan nikah di gereja BFA. Ini kan janji yang paling top. Anda mau nikah, ini beda dengan bisnis. Tapi calon istri Anda atau calon suami Anda nggak datang karena tertidur. Imagine, bayangkan. Kehendak. Halo? Anda akan berkata niat kawin nggak sih lo? Ini mau kawin loh. Halo? Pak Brimob waktu mau disumpah jadi anggota Polri, hari H jam sekian tertidur. Jadi nggak anggota Polri? Enggak. Nah sama, ini Abraham mau janji sama Tuhan, mau bikin blood covenant. Kok Abraham tidur? Belum waktunya jam tidur, Pak. Tapi Anda tahu dia bukan sengaja tidur, tertidur karena Allah. Jangan pakai ayat ini saat saya khotbah, saya tertidur karena Tuhan. Kenapa kamu tidur? Tuhan yang buat saya tertidur. Ngawur kamu, saudara. Nah, haleluya.
Haleluya. Amin. Berapa yang nangkep, lambaikan tangannya. Wow. Tuhan buat Abraham tertidur karena Tuhan tahu kalau kamu yang berjalan, kamu yang mengambil perjanjian ini, kamu tidak setia, kamu akan gagal, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, lama-lama lagi. You know everybody? Maka Yesus disebut tiang awan. Siapa tiang awan? Allah, tiang api Yesus. Maka Anda lihat setelah itu Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan ada di sebuah bangsa. Dan kemudian 400 tahun menjadi sebuah bangsa keluar dari Mesir. Dari Mesir, saudaraku, tiang awan akan menuntun engkau di siang hari. Tiang api menuntun engkau di malam hari. Siapakah tiang awan dan tiang api? Tuhan itu sendiri. Saudaraku, jadi saudaraku, dengar baik-baik. Siapa tiang awan yang berjalan di antara korban? Siapa tiang api yang berjalan di antara korban? Mengadakan blood covenant. Bapa dan anak. Apa yang Abraham lakukan? Tidur. Saudara dan saya, siapa yang menepati perjanjian sampai mati di kayu salib? Yesus. Apa yang Anda dan saya lakukan? Tidur. Rest. God already do the best. Tepuk tangan paling meriah, saudara. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Bapak Ibu, dengar, tidak ada yang tersisa. Saya ulangi, perhatikan saya, dengarkan. Tidak ada yang tersisa untuk Anda dan saya lakukan. Saya ulangi, dari perjanjian yang sudah dibuat, tiang awan dan tiang api, blood covenant ini, nggak ada yang tersisa untuk Anda dan saya lakukan. Tapi ada tersedia untuk Anda percayai apa yang sudah menjadi milik saudara. Mengerti saudara? Amin. Apalagi yang harus kamu lakukan? Nggak ada. Apa yang Abraham lakukan untuk menikmati perjanjian? Inilah yang disebut New Covenant, perjanjian baru. Abraham seperti mitra pasif dalam usaha bisnis saham tadi. Nggak ngapa-ngapain, tapi menikmati keuntungan. You and me, mitra pasif. Tuhan yang melakukan, kita yang menikmati berkat perjanjian ini. Katakan amin. Semua kriteria untuk mengadakan perjanjian, semua kriteria untuk perjanjian itu sah, sudah dipenuhi oleh satu pribadi, tiang api namanya Yesus. Tidak ada yang tersisa untuk saudara dan saya berbuat. Saya ulangi Bapak Ibu, apalagi yang mau kamu buat? Nggak ada yang tersisa dari apa yang sudah tiang awan, tiang api lakukan tadi. Berjalan di antara potongan-potongan daging korban. Nggak ada lagi yang tersisa yang harus Anda dan saya lakukan. Abraham hanya tertidur. Hanya saudaraku, setelah Allah dan anak, Bapa dan anak buat perjanjian, nggak ada yang tersisa yang Abraham lakukan. Yang ada adalah ada tersedia yang Abraham harus percayai. Hal yang sama, nggak ada yang tersisa untuk Anda dan saya lakukan, tapi ada tersedia untuk saudara dan saya percayai. Yang mengerti katakan amin. Kurang meriah, tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Katakan amin, haleluya, haleluya. Kurang keras, haleluya, haleluya. Dengan menggantikan tempat Abraham untuk buat perjanjian, Yesus sedang menunjukkan kemurahannya kepada Anda dan saya. Ini yang Galatia 3 ayat 29 katakan. Kamu juga adalah keturunan Abraham.
Kita lihat Galatia 3:29. Jika kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebenarnya janji Allah kepada siapa? Abraham. Tapi siapa yang melakukan perjanjian? Yesus. Dan kamu milik Kristus, maka janji yang sama untuk Abraham itu juga janji yang sama untuk saudara dan saya. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Amin. Jika Abraham yang melakukan tanggung jawab perjanjian, saya bisa pastikan sebagai manusia biasa Abraham pasti gagal. Setuju? Saya mau tanya, siapa yang pernah berjanji sama Tuhan? Tuhan, saya mau setia ibadah. Anda mungkin habis sakit. Di tengah sakit Anda pasti berjanji, Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau setia melayani Engkau. 4 bulan pertama setia, bulan kelima halilintar, bukan haleluya lagi. Saya sudah banyak menemukan jemaat yang model begitu. Alah, pura-pura nggak ngaku. Amin. Haleluya. Yes. Tuhan, kalau bisnis ini deal, saya mau setia Tuhan perpuluhan. Amin, saya amin aja. Faktanya saya banyak menemukan yang janji-janji tadi mengingkari. Kemarin PPKM, banyak tuh jemaat yang sakit yang hampir meninggal loh. Bukan jemaat BFA, orang-orang minta doa. Termasuk kakak saya juga. Mereka semua rata-rata begini, Pak Pendeta, Pastor, tolong doakan kalau saya sembuh, sisa hidup saya akan setia melayani Tuhan, beribadah. Ini udah sembuh sampai sekarang belum kelihatan. Halo. Tetapi Yesus yang mengambil posisi Abraham tidak pernah gagal. Maka berkat-berkat Abraham dijamin menjadi milik saudara karena kinerja Yesus. Bukan tergantung kinerja Anda, tapi kinerja Yesus. Secara harafiah, Abraham, saudara dan saya, sama seperti mitra yang pasif tadi. Sama seperti istri dari Tison Furi, gak ngapa-ngapain, tapi lebih dari pemenang. Tison Furi yang dipukulin 11 ronde, saudaraku. Tison Furi yang saudaraku jatuh bangun di kanvas. Tison Furi yang lebam wajahnya, bahkan darah keluar dari kelopak matanya. Tapi saat dia menerima hadiah, istrinya yang mengambilnya, yang gak ngapa-ngapain. Sama Yesus yang berjalan Via Dolorosa, terantuk batu jatuh beberapa kali. Malam di Getsemane peluh bercampur dengan darah. Dan kemudian saudaraku, sampai akhirnya dia memikul salib, naik ke sebuah pohon yang namanya salib. Dan di situ wajah sudah lagi nggak berbentuk manusia. Dia yang dilempari, dia yang diludahi, dia yang bercucuran darah, menderita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menikmati berkat kesembuhan dan kesehatan. Dan oleh apa yang kinerja dia yang sempurna, kita menikmati anugerah kebenaran. Maka dengar 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera bisa ditingkatkan dalam hidupmu kalau kamu mengenal siapa Yesus dan apa yang sudah dia perbuat untukmu dan untukku. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Semua adalah kasih karunia, semua adalah grace, semua adalah anugerah.
Bahkan uang yang kita miliki tadi anugerah, nafas hidup yang kita miliki anugerah, keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, kesehatan, semua tidak bergantung pada upaya kita, tapi karena kinerja Yesus yang tidak gagal. Ada yang masih bisa sombong? Amin. Hari ini Tuhan membuat perjanjian untuk saudara yang disebut New Covenant, perjanjian yang baru. Dan seperti Abraham, saudara dan saya adalah mitra pasif dalam perjanjian ini. Karena perjanjian ini, saudaraku, dilakukan oleh anak yaitu Yesus dan Bapa di Golgota, di Kalvari, di kayu salib. Saudara dan saya hanyalah seorang yang mendapat keuntungan dari New Covenant ini. Anda dan saya menikmati semua keuntungannya tanpa harus bekerja untuk menepati perjanjian darah ini. Yesus sebagai wakil kita telah memenuhi semua persyaratan, semua kriteria, semua kualifikasi yang ditetapkan untuk Anda. Dan karena ketaatannya yang sempurna dan karyanya yang sempurna selesai di kayu salib, kulah, it finish. Berkat-berkat perjanjian yang baru bagi Anda sudah dijamin. Dengarkan, sudah dijamin. Saudaraku, angkat tangan sekali lagi. Tidak ada sesuatu yang tersisa untuk Anda lakukan. Tetapi ada segala sesuatu yang ada untuk Anda yang harus Anda percayai. Keselamatan, kemenangan, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, dan semua janji Allah kepada Abraham, ada 7 janji berkat, itu tersedia untuk saudara percayai. Jangan berusaha untuk mengupayakan berkat perjanjian itu, tapi berserah, beristirahat dalam karya yang sempurna Yesus Kristus. Terimalah dengan iman. Berkat-berkat perjanjian bagimu dijamin karena Yesus wakil kita telah memenuhi semua kualifikasi. Yang mengerti katakan amin. Bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
Mari Bapak Ibu siapkan roti dan cawan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan pagi ini. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Ingat, Dia tukar jubahnya untukmu. Ingat, Dia tukar ikat pinggangnya. Dan ingat, Dia yang mewakilimu mengadakan perjanjian dengan Bapa. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Boleh angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru. Dengarkan baik-baik, inilah cawan perjanjian yang baru. New Covenant dimulai dari salib. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Saat Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan, engkau sedang menelan kesehatanmu, engkau sedang menelan kemenanganmu, engkau sedang menelan kemakmuranmu. Setiap kali kita makan tubuh minum darah, ingat, kita sudah memakai jubah kemuliaan, jubah kebenaran, dan ikat pinggang kita pun sudah terisi dengan pundi-pundi dan ada pedang firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami. Sebenarnya ini juga milik-Mu, gak ada yang bisa kami sombongkan. Semua adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, kami buka hati, angkat tangan kami. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dengan lantang sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.